Hai guys, kembali lagi nih bersama saya Gerald Giovan, tentunya di HR Vlogger, channel yang selalu membahas seputar dunia HR dan juga personal development dalam dunia kerja. Nah, pada video HR Vlogger kali ini saya mau bahas nih sama kalian semua tentang 3 teknik komunikasi yang penting diterapkan dalam dunia kerja. Nah, mau tahu lebih lanjut? Simak terus videonya. Yang pertama itu adalah konfirmasi. Nah, pasti kalian pernah dengar ya kata-kata ini. Sering dengar juga di saat kalian bekerja. Gimana? Udah dapat belum jawabannya? Oh maaf bu, belum saya konfirmasi ulang. Bagaimana? Bisa nggak kamu? Oh maaf bu, saya tadi telat untuk konfirmasi ke ibu. Nah seperti itu. Ya kata-kata konfirmasi ini memang sering banget mungkin kita dengar di keseharian kita. Gitu. Nah saya cuma mau menekankan kembali maksud dari kata konfirmasi itu apa dan kita perlu lakukan ini. Gitu, karena memang kata konfirmasi ini itu penting banget untuk kita lakukan. Ya, jadi konfirmasi itu bagi kalian yang mungkin belum paham, maksudnya adalah penegasan kembali, gitu. Konfirmasi adalah penegasan kembali. Tentang apa? Penegasan kembali itu kan bisa dua hal ya. Atas hal yang mungkin kita belum bisa pastikan kebenarannya ataupun oke atau enggak seperti itu ya. Jadi hal itu masih menggantung, ya kita perlu untuk konfirmasi ulang. Atau yang kedua, penegasan dalam hal mengulang kembali, menegaskan kembali pada lawan bicara kita tentang apa yang dia sampaikan, agar apa yang kita terima tidak berbeda dari apa yang dia maksud, kayak gitu loh. Ya, jadi di sini konfirmasi mengandung dua arti. Jadi yang pertama penegasan kembali tentang sesuatu hal yang mungkin belum pasti kejadiannya, dan yang kedua adalah penegasan kembali tentang suatu informasi yang disampaikan oleh lawan bicara kita, agar memastikan apa yang kita pahami dengan apa yang mereka maksud itu sudah klop, gitu ya. Nah yang kedua yang gak kalah penting itu adalah klarifikasi. Nah tadi yang pertama konfirmasi, yaitu penegasan kembali. Nah ini klarifikasi, yaitu penjelasan kembali tentang suatu hal yang benar-benar terjadi, yang kita biasa lakukan ketika ada opini yang muncul tetapi tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi sebenarnya. Nah, waktunya untuk kita memberikan klarifikasi. Nah, tentunya dalam memberikan klarifikasi kita juga mesti berhati-hati ya. Jangan sampai kita menyampaikannya dengan cara yang terlalu agresif, jadi terkesan kita defensif gitu loh. Kita tidak bisa menerima masukan, kita nggak bisa menerima opini yang orang lain sampaikan kepada diri kita. Jadi kita mesti tetap tenang, kita fokusnya hanya memastikan bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita atau lawan bicara kita mengetahui alasan kita, mengetahui pandangan kita seperti apa. Jadi kalau mereka tetap kekeh dengan pendirian mereka atau pandangan mereka seperti itu, ya udah kita nggak terlalu urusin gitu ya, nggak perlu repot untuk mengubah pola pikir mereka. Ya biarkan aja, semata-mata kita menyampaikan alasan kita begini, mereka tahu dari kita seperti ini versinya, dari kita penjelasannya seperti ini, ya udah. Selebihnya silakan berikan mereka waktu untuk menilai dan menelaah penjelasan yang sudah kita berikan. Yang ketiga itu adalah afirmasi. Nah, biasanya kata afirmasi itu sering kita dengar ya. Kalau mungkin ada orang-orang menyampaikan tentang daily affirmation, menyampaikan kata-kata positif yang kita lakukan di depan cermin, tujuannya untuk diri kita sendiri gitu loh. Biasanya untuk meneguhkan hal-hal positif dalam diri kita agar kita bisa lebih semangat dan juga merubah hal-hal yang kurang baik dalam diri kita sehingga bisa lebih positif. Ya itu biasanya kita lakukan di dalam daily affirmation. Nah afirmasi ini dalam dunia kerja cukup penting untuk membuat kita tetap memiliki pola pikir yang positif, untuk membuat kita tetap memiliki sikap yang positif, tidak terpengaruh dengan lingkungan kerja kita. Mungkin aja ada rekan-rekan yang toksik, mungkin aja ada rekan-rekan yang menjatuhkan kita, atau mereka mungkin kurang baik gitu ya perilakunya. Ya kita bisa tetap fokus, kita bisa tetap menjaga citra diri kita, menjaga kredibilitas diri kita, menjaga integritas diri kita agar tidak terpengaruh dengan hal yang lainnya. Dan kalau dalam suatu perusahaan tersebut punya visi misi atau culture atau nilai, lebih baik kita bisa fokusin diri kita dengan nilai-nilai perusahaan tersebut, karena saya yakin setiap organisasi pasti memiliki nilai-nilai yang positif. Ya, jadi di saat kita mulai terpengaruh, kita mesti ingat afirmasi diri kita dengan hal-hal positif, dengan nilai-nilai yang tadi dimiliki oleh organisasi tersebut atau perusahaan tersebut, sehingga kita bisa tetap netral dan kembali positif. Ya, jadi lebih baik kita memiliki aura yang positif dalam kita menjalani pekerjaan kita, agar kita juga menjalaninya dengan hati yang penuh sukacita, tenang, dan juga damai. Akhirnya
pikiran kita jadi lebih enteng dan kita bisa lebih memfokuskan pikiran kita untuk hal-hal yang lebih penting, mencapai goal, misalnya mengatasi kasus-kasus kita dari atasan kita, mengatasi problem-problem yang ada. Jadi nggak terlalu diribetkan dengan pikiran-pikiran yang aneh-aneh ataupun hal-hal yang nggak perlu kita pikirkan. Nah, itu tadi 3 teknik komunikasi yang penting untuk kita terapkan dalam dunia kerja. Coba deh kalian bisa lakukan itu dengan konsisten kepada teman-teman kerja kalian semua di kantor, ke atasan kalian, ke bawahan kalian, dan kalian bisa rasakan manfaatnya. Share aja nanti di kolom komen ya, apa yang kalian rasakan setelah kalian menerapkan 3 teknik komunikasi tadi gitu. Oke, saya tunggu jawaban kalian di kolom komen biar kita bisa saling sharing bareng. Jangan lupa kalau kalian suka video ini, klik like dan juga subscribe. Oke, sampai ketemu lagi di HR Vlogger berikutnya. Bye-bye.